balik lagi di channel gue Satrio Wibisono. Hari ini ya tayang perdana. Nama kegiatannya adalah Sore Berbagi. Ikutin terus ya. Oke, sore ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama temen gua, sama kerabat gua yang suka kerja bareng. Gimana kabarnya Mbak Tina? Baik banget. Alhamdulillah baik. Sekarang aktivitasnya ngapain aja nih Mbak? Selain jadi ibu rumah tangga, sehari-hari sebagai konselor. Oh, jadi konselor pemirsa. Konselor emang apa Mbak? Nggak tahu dong nih jadi. Iya makanya saya nanya nih. Mungkin pemirsa juga nggak ada yang tahu kali gitu. Konselor itu ya orang yang menerima konsultasi. Oh, menerima konsultasi. Jadi menerima curhat lah bahasa sederhananya gitu ya? Ngobrol-ngobrol sambil curhat, terus tapi bukan cuman curhat biasa. Oh gitu. Jadi curhat terhadap penyakitnya dia gitu ya? Iya, kebetulan kalau saya lebih spesifik konselor HIV. Konselor HIV luar biasa. Berarti beberapa penyakit yang lain mungkin ada konselornya juga kan ya Mbak ya? Iya pastilah, karena kan pendekatannya juga berbeda sesuai dengan masalah-masalah yang ada. Gitu. Berarti tujuannya konseling ini memberikan informasi ke pasien agar dia itu tetap semangat ya. Benar banget. Hidup, penting banget karena proses konseling ini itu benar-benar harus memantapkan dia ketika dia, kalau di HIV sendiri ketika dia terdiagnosa HIV aja belum tentu dia bisa terima kan, bisa aja dia menolak ya. Gitu. Nah itulah fungsinya kita nih, peran kita sebagai konselor, gimana sih kita bisa memantapkan hati dia biar dia bisa menerima diri bahwa oh iya nih saya terdiagnosa HIV, itu dulu nih yang dimantapin. Nanti selanjutnya masih ada banyak step-stepnya gitu ya, sampai dengan dia tuh bisa berkualitas hidupnya ke depan gitu. Jadi luar biasa sekali ya, dari kita berbicara bisa menggerakkan orang gitu. Banget, iyalah harus bermanfaat kan. Bener. Ini Mbak mau nanya ini nih Mbak, kan lagi pandemi COVID-19 ini lagi rame kan gitu. Ya. Konselingnya gimana Mbak? Tetap berjalan atau berhenti atau bagaimana? Konsultasi tetap jalan ya, tapi memang ada pembatasan. Akhirnya ya gitu kan, kita harus melakukan protokol ya sesuai yang dilakukan sehari-hari ya termasuk ini ya, pakai masker ya kan. Ya, si 3M itu ya, 3M ya. Iya benar. Jaga jarak, pakai masker sama cuci kaki. Bukan cuci tangan, pakai sabun. Gitu ya kan. Nah, di luar dari protokol itu, dengan kita menggunakan masker aja itu udah merupakan suatu kayak apa ya, pembatasan yang jelas ya, karena kan otomatis kalau banyak ngobrol ya kan agak nggak nyaman ya, kayak nggak bebas gitu. Benar, nggak leluasa lah ya. Nggak leluasa gitu, kayak ngap gitu ya. Nah sementara kan memang kalau konseling itu butuh waktu lama, panjang gitu ya, biar terbuka gitu ya. Nah memang sih ada waktunya, tapi paling enggak dia nyaman dulu gitu. Nah itu juga ya agak sedikit inilah masalah ya. Selain itu juga mungkin karena pembatasan saat ini kita sih gunain WhatsApp ya. Jadi metode jadi keterbatasan komunikasinya tuh terbatas ya. Karena nggak bisa tatap muka mungkin ya. Jadi kayak nggak puas gitu ya konsultasinya, terus disambung biasanya lewat WhatsApp. Tapi tentunya sih dengan waktu-waktu tertentu ya. Tapi masih nerima konseling tatap muka gitu Mbak? Masih seperti tapi tetap biasa. menjaga protokol kesehatan gitu ya? Ya ada jarak yang pasti, ya sebelumnya juga berjarak, tapi saat ini lebih waspada ya, jaga jarak, pakai masker ya gitu-gitu. Tapi kan karena keterbatasan komunikasi dilanjut lagi melalui media WhatsApp gitu ya? Benar banget. Terus kita juga melibatkan LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk melakukan penjangkauan dan pendampingan.
pendampingan buat Jadi pasien lebih itu ya. kuat lagi gitu, lebih Benar. semangat lagi. Gila. Jadi emang komunikasi itu penting ya, apalagi banget, sama banget. pasien ya harus intens sehingga dia tuh nggak merasa sendiri ya. Bener banget, apalagi kalau seandainya tidak ada dukungan dari lingkungan. Jadi Lingkungan. dia butuh support kan, support system gitu. Kalau seandainya dia konsultasi nyaman, pasti kan dia terbuka kan. Benar-benar. Jadi dia merasa ya ikut gitu apa instruksi Benar-benar, atau saran kita. Gitu. Emang lingkungan tuh faktor terbesar sih Mbak. Sama gue kan profesi sebagai, kalau gue apa ya, ahli kesehatan lingkungan. Oh iya, keren dong ya. Ih, gila, keren Karena banget. Lingkungan itu bisa merubah segalanya. Merubah segalanya. Ketika lingkungan kita nggak sehat atau seperti apa, dampaknya pasti sama kesehatan kita. Bener banget, Gitu. bener banget. Ya bener banget. Oke. Ini Mbak, dengar-dengar nih gitu. Gue ngeliat di media sosial gitu. Mbak Tina tuh sekarang terpilih ya, atau dipilih sama teman-teman konselor yang lain menjadi ketua PKPHI DKI Jakarta. Itu beneran nggak sih Mbak? Gue sampai Tahu dari kaget nih mana pas saya nih? ngeliat. Lah ini perasaan si Mbak Tina Gosip gitu. nih ya. Kan gua, beneran gak sih? Makanya gue mau tahu nih di acara Sore Berbagi ini. Oh, gitu. pantesan diajak ngobrol-ngobrol. Oh, ya? gue penasaran soalnya Jadi gitu. klarifikasi. Klarifikasi. Oh, nanya langsung. Bener-bener ya. nanya langsung. Alhamdulillah ya. Benar. Alhamdulillah ya Allah, Jadi, luar biasa, gila. Kebetulan periode 2019 sampai dengan 2023 gitu. Gila, saya Ya. nggak tahu ini. Mungkin teman-teman Mbak Tina kayaknya jarang ada yang tahu nih, gila. Ya, Gue kaget nih, ternyata orang di sekeliling gue tuh orang-orang hebat, asem, gila. Biasa Gue mesti aja jadi lah ya. orang hebat juga nih kayak yang di sekeliling gue nih. Amin. Jadi support ya. Support Jadi terus itu. lingkungan membentuk ya. Nah gitu. Jadi tahu nggak sih sebenarnya PKPHI? Jangan cuma nanya-nanya. Nah, itu gue baru mau nanya. Emang PKPHI apaan sih, persatuan apa gitu? Kayaknya paling konselor kali ya. Iya, bener. Persatuan konselor. Fee-nya apa? Fee. apa? Nggak tahu gua. Iya, aduh. Gimana? Cari tahu dong. Iya, siap. Gue mau Pasti. nanya kan sama ketuanya langsung. Nah, oke. Gimana? Jadi benar ya. Jadi sementara ini jadi ketua PKPHI DKI Jakarta. Terus PKPHI itu yaitu Persatuan Konselor VCT HIV Indonesia. VCT HIV Indonesia. Jadi konselor-konselor HIV itu menyebar di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia bahkan. Iya dong. Wih, gila, hebat. Emang tujuannya ngapain sih Mbak PKPHI itu? Jadi kalau ya sesuai ya organisasi Persatuan Konselor ya. Harapannya PKPHI itu bisa bekerja sama dengan program-program pemerintah terkait HIV gitu. Jadi kita harus support gitu. Terus udah gitu ya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang HIV itu sendiri. Karena masih ada stigma dan diskriminasi ya masyarakat terhadap HIV ya kan. Nah itulah fungsi kita sebagai seorang konselor gitu. Nah terkait dengan program pemerintah nih, itu kan pemerintah udah banyak banget programnya yang misalnya tentang caten, calon pengantin. Calon pengantin. Itu, Mas udah nikah? Calon. Alhamdulillah saya sudah menikah. Ya. Waktu gitu ya. kemarin ikut program caten nggak? Kayaknya belum ada ya dulu ya? Oh belum ya? Apa udah ada? Udah ada kayaknya. Oh, Mas. mungkin saya kan tinggal di pelosok gitu ya. Oh, di mana pelosoknya, Mas? Ya di satu tempat tuh. Gitu. Jadi saya nggak tahu. Jadi program caten itu setiap caten diharuskan untuk melakukan pemeriksaan HIV. Oh, itu wajib? Wajib, Mas. Oh. Jadi di DKI itu wajib. Di DKI doang apa di seluruh Indonesia? Sementara di DKI. Oh, saya bukan gitu. tinggal di DKI soalnya Bu. Pantes Makanya ya, Mas, saya juga ya. kaget kok. Jadi Mesti tes setiap HIV. calon pengantin disarankan untuk tes HIV. Jadi kita men-screening ya. Nah, selain itu program pemerintah mudah-mudahan bisa nih ke seluruh pelosok ya. Harapannya sampai ke pelosok ya, sama program KIA. Jadi ibu-ibu hamil, semua ibu hamil di tes HIV, hepatitis dan sifilis. Jadi triple eliminasi gitu. Jadi sangat baik banget tuh program. Oh, jadi PKPHI itu bersinergi sama program pemerintah Iya, gitu ya. harapannya Luar seperti biasa. itu, Mas. Gokil. Rencana kegiatannya ngapain aja Mbak di PKPHI nanti? Ya tadi ya karena memang pandemi seperti ini, jadi kita lebih banyak
memberikan informasi melalui media online. Oke. Udah banyak sih yang dilakukan PKPHI di daerah maupun di DKI. Itu berupa webinar, terus komunikasi lewat Zoom, ya kan, terus IG live gitu. Jadi seputar tentang informasi HIV, pengetahuan tentang HIV gitu. Nah, saya sih sebenarnya pengen banget nih bikin program HIV gitu, atau tentang kesehatan lah ya. Itu yang memang, atau lebih tepatnya pengen mensosialisasikan ya PKPHI. Oh, iya. Kerjanya seperti apa. Karena nggak pernah kedengeran sama Benar kelihatan ya. Oh iya, jadi pengen biar orang-orang atau masyarakat tuh tahu gitu. Oh, PKPHI apaan sih gitu ya. Bener banget. Berarti sama kayak program saya dong di tempat kerja saya tuh. Apa? Ikutin terus Orkes, obrolan kesehatan. Iya. Oh, ada ya? Iya, alhamdulillah baru diresmikan kemarin tanggal 20 Oktober tahun 2020. Nah, itu harus dipromosiin tuh. Benar-benar. Kayak gitu ya. Alhamdulillah sih seneng banget. Soalnya baik itu, programnya baik. Tapi saya jadi mikir nih sekarang. Kenapa? Iya, kan biasanya saya kalau di YouTube channel saya tuh Ya. kegiatan di kantor saya masukin. Nah, sekarang mau nggak mau Sendiri. jadi gua Oh, nge-share gitu. mesti YouTube Puskesmas ya, ke YouTube Puskesmas jadinya. Oh gitu, nggak apa-apa, tetap semangat. Kan nanti kali kita bisa bikin program bareng. Oh gitu Gimana? ya. Oh, siap. Ya. Selain saya bisa mempromosikan PKPHI, mungkin kita bisa join bareng gitu tentang apa gitu. Kita bikin sesuatu yang memang benar-benar sifatnya komunikatif sehingga masyarakat bisa tahu masalah-masalah yang ada atau apalah gitu kita bikin. Berbagi aja gitu ya, berbagi informasi. Iya, diskusi gitu, komunikasi yang baik. Benar. Ya, zaman sekarang ya semuanya kan Serba digital benar benar. banget. Ketemu susah, dikit-dikit buka handphone, Iya, ngeliatin jadi, YouTube gitu. bisa kan. lihat kita. Oh, benar. Penasaran ke depannya seperti apa? Iya. Tunggu ini gitu. Di program Mungkin Oke. promosi kali ya. mungkin itu aja nih, ternyata udah 1 jam kita berbicara gitu. Terima kasih buat Mbak Tina sudah hadir di sini Sama. untuk berbagi informasi tentang aktivitasnya, kegiatannya selama ini gitu. Sukses terus Amin. untuk PKPHI. Jangan lupa untuk teman-teman semua like, share, and subscribe YouTube channel Satrio Wibisono. Oke, buat teman-teman yang mau konseling, ini juga ada nih nomor HP-nya Mbak Tina, konseling HIV terbuka gitu, atau bisa nge-DM di Instagram juga bisa gitu. Dikenalin aja habis nonton YouTube, jadi nggak apa-apa, pasti langsung dibalas sama doi gitu. Iya, yang pasti bisa bermanfaat buat orang banyak. Gua demen nih, gua paling suka nih kalau ngomongin bermanfaat. Ya dong. Jadi, gue juga punya moto nih Mbak gitu. Apa? Ya seenggaknya hidup gua hari ini bermanfaat untuk sekeliling gua. Bagus banget ya. Harus apa ya? Kita tuh sekarang itu apalagi sih yang mau kita lakukan ya? Iya, kalau enggak benar. bermanfaat buat orang lain. Benar. Oke. Kalau ngomong terus kayaknya nggak bisa habis Mbak gitu. Oke. Mungkin thank kita akan you. ketemu lagi di episode selanjutnya. Sore berbagi. Dah.